saya sampaikan klarifikasi terhadap berita miring yang beredar yang memberitakan bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup dan sudah menikah. Saya tegaskan kalau berita tersebut tidak benar. Ini kan terkesannya gini, terkesan Pak Dian ini tahu terjadi dia yakin. Terus juga jumlahnya 11 orang, nama-namanya sudah ada semua, ya kan? Ada dong kita dugaan kecurigaan terhadap Pardiana. Kau jangan ngawur, lawyer yang lain itu nggak ngerti ngomong aja. Usai tenggelam dalam lautan memori selama 8 tahun lamanya, kasus tewasnya Vina kembali menyedot perhatian masyarakat secara tiba-tiba. Ya, pasca film Vina sebelum 7 hari tampil di layar kaca, masyarakat pun berbondong-bondong menyoroti kasus ini dengan seksama. Bagaimana tidak, hari demi hari proses pengungkapan misteri yang menghantui kasus viral itu tidak kunjung berbuah manis. Dan mirisnya lagi, satu persatu misteri baru malah bermunculan tak berhenti. Kini, opini masyarakat pun malah berbanding terbalik 180 derajat. Mengingat kemenangan Peggy di pra-peradilan serta perjuangan Saka yang tengah berupaya menghadapi PK. Sampai-sampai kini malah terlahir opini baru yang malah mempertanyakan apakah aksi keji yang menimpa Vina dan Eki itu benar-benar terjadi. Alhasil, perdebatan sengit pun ramai menghiasi media sosial saat ini. Namun, di balik itu semua, terdapat 3 sosok pria yang dinilai mampu mengakhiri semua kontroversi dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi 8 tahun lalu. Bahkan dapat dikatakan 3 sosok ini merupakan aktor kunci guna menyibak tabir gelap yang menyelimuti kasus Vina dan Eki. Sosok pertama adalah Aep. Seperti diketahui, Aep merupakan sesosok pria yang kesaksiannya digunakan para penyidik dalam meringkus 8 terpidana kasus Vina. Sontak saja, kemunculan Aep pun begitu dinanti-nantikan sejumlah pihak. Apalagi pihak kuasa hukum terpidana hingga sampai saat ini masih bersikeras bahwa kesaksian yang diberikan Aep tidak didasari oleh fakta. Namun apa mau dikata, Aep justru menghilang bak ditelan bumi. Menariknya, rasa penasaran masyarakat atas sosok Aep yang menguap begitu saja bahkan mendorong Nikita Mirzani untuk mengadakan sayembara berhadiah ratusan juta rupiah bagi siapapun yang dapat menemukan di mana Aep berada. 500 juta. Ini untuk siapa aja, mau buat orang miskin kek, mau yang SDM-nya rendah kek, mau pengangguran kek, mau orang kaya kek, mau siapapun yang bisa tahu di mana persembunyiannya Aep, tolong kasih tahu karena dialah yang mengarang-arang cerita ini jadi kemana-mana dan buat orang lain jadi berpikir bahwa kasus ini adalah paham kalian, 500 juta loh, daripada kalian ngemis-ngemis di TikTok, di IG, Kak bantu aku, Kak bantu aku, buat kalian semuanya tanpa terkecuali. Ya, siapa yang bisa menemukan si Aep akan dikasih uang 500 juta. Itu adalah suara dan pengorbanan keadilan dari Nikita Mirzani yang bagus. Dan Indonesia ini bodoh banget kalau dikasih 500 juta nggak bisa nemuin. Ari Aep di mana ya nak? Di Bandung. Di Polda. Di Polda. Geningan di Polda. Yang main nama Cikarang. Paling 2 poe 3 poe. Polda. Makanya si Cing di Polda ada tadi ditahan. Dijemput wae emang di Polda wae. Mudah-mudahan nanti Aep juga saran saya supaya kembalilah ke sini karena kamu lihat aja bintang 2 Sambo nggak dilindungi polisi, apalagi cuman kamu ini adalah rumput duri-duri buat Polri. Jadi
Kalau kamu nggak mau di penjara lama, kamu sini aja baik-baik, kita yang memintakan kamu ke LPSK untuk minta perlindungan gitu. Tapi kalau kamu tetap ngotot, dan juga buat teman-teman yang pengacara-pengacara, sahabat-sahabat kita, udahlah, sadar diri aja lah. Kalau sudah KO, tidak usah lagi tetap rapat, kemudian membuat statement yang sama isinya, intinya tetap mengancam, menakuti si Dede. Lebih baik jujur, lebih baik keluar, memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong, cuman kita dihantuin dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Buat Aep, kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar ya. Temuin saya tunggu kamu. Buat bapaknya, segera anaknya cari. Buat keluarganya, segera keluarganya cari. Buat kepala desa, buat camat, cari itu warganya. Mudah-mudahan Aep datang. Gak apa-apa Aep. Jangan korbankan anak manusia. Tegakkan hukum. Jadi ada contoh dari sini. Toh tidak ada apa-apa. Aep segera panggil oleh Pak Rudiana. Kenapa? Karena Aep diduga melakukan kebohongan terhadap Pak Rudiana. Kan pasti bahwa timnya Pak Rudiana mencari informasi, kemudian dapat informasi dari Aep. Dan sekarang terbukti informasi dari Aep itu dibantah oleh Dede yang temannya sama-sama beli rokok, sama-sama jadi saksi. Nah sekarang tinggal dipanggil. Dedenya dipanggil, kamu nge-prank saya. Prank kamu telah membuat heboh Indonesia. Prank kamu telah membuat penderitaan bagi orang lain. Prank kamu itu kalau tidak segera kita tangani dan dibangun rel yang benar, bisa mencederai kebesaran institusi Polri. Ini yang kita jaga bersama. Prank kamu telah membuat repotnya Kapolri, Kapolda, Kabareskrim, Bereskrim. Ini kan membuat repot semua gara-gara prank Dede tukang setim. Kemudian ada sosok Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki. Layaknya Aep, sejumlah pihak pun ikut meyakini bahwa Ibtu Rudiana menyimpan sebuah rahasia yang mampu membongkar semua misteri dari tewasnya Vina dan Eki. Apalagi Ibtu Rudiana merupakan pelapor dalam kasus itu. Namun sayang, kala seisi dunia tak henti bersuara, Ibtu Rudiana justru terdiam tanpa kata. Dan mirisnya, keheningan Ibtu Rudiana malah membuat para spekulasi yang berkeliaran. Sampai-sampai ada yang curiga kalau ialah pelaku sebenarnya. Setelah lama bungkam, Ibtu Rudiana akhirnya mengantongi izin dari institusi Polri yang menaunginya untuk maju ke hadapan masyarakat dan membuka suara. Lantas, apa kata Ibtu Rudiana soal polemik tewasnya Eki dan Vina yang sudah melebar kemana-mana? Saya, Ibtu Rudiana, ayah kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Bersama ini, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia atas ketidakmunculan saya selama ini di media. Tentunya karena saya adalah seorang anggota kepolisian yang masih aktif, yang mana dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku serta kode etik kepolisian. Sesungguhnya saya ingin sekali mengutarakan terkait peristiwa yang saya ketahui, yang mana sekarang ini beredar berita-berita miring yang sangat subjektif yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Kalau muncul sekarang itu bukan masalah baru muncul sekarang. Kemarin-kemarin juga kan sudah menyampaikan beliau. Dan sekarang juga baru menyampaikan juga. Artinya sudah 2 kali beliau itu menyampaikan statement. Artinya kalau terkait dengan kasus itu, saya kira beliau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Dalam hal ini nanti yang lebih berkompeten untuk menyampaikan itu adalah bidang humas. Karena kalau beliau hanya menyampaikan dari satu pihak saja itu tidak objektif. Artinya untuk menghindari subjektivitas permasalahan penyampaian kasus, beliau tidak mau berkomentar terkait hal tersebut. Akan tetapi humas nantinya akan menyampaikan secara objektif karena hasil daripada pemeriksaan saksi,
pemeriksaan terlapor, dan pemeriksaan pelapor. Jadi dari penyampaian humas itu sudah merangkup semuanya, dan tidak ada juga kapasitas beliau selaku pelapor itu untuk menyampaikan informasi yang setengah-tengah. Jadi saya kira tindakan yang diambil oleh Ibtu Rudiana ya sudah tepat sebagai anggota polisi yang taat kepada aturan yang ada. Saya sampaikan klarifikasi terhadap berita miring yang beredar yang memberitakan bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup dan sudah menikah. Saya tegaskan kalau berita tersebut tidak benar, fitnah. Sekali lagi, berita tersebut tidak benar. Anak kami Muhammad Rizky meninggal secara tidak wajar tanggal 27 Agustus tahun 2016. Perlu saya sampaikan bahwa Muhammad Rizky merupakan anak tunggal dari pernikahan saya dengan Ibu Sri Yuliasih. Anak saya dilahirkan di Kota Bandung tanggal 12 Juli tahun 2000. Pada saat saya ke kamar mayat dan juga ibunya, Ibu Sri Yuliasih juga datang ke kamar mayat, karena kami merupakan orang tua yang membesarkan dari kecil, jadi kami hafal persis pada saat melihat di meja mayat bahwa itu anak kami. Dan juga pada saat kami menguburkan juga kami dan keluarga hadir, sehingga saya tegaskan bahwa itu adalah anak kami. Kenapa nggak bisa sembarang muncul? Kalau memang harus izin kepada kepalanya, izin. Kan nggak ada yang melarang kan. Dia berbicara kan bukan atas nama institusi. Kalau atas nama institusi sudah ada humas. Dia berbicara atas nama pribadinya, ya boleh-boleh saja. Saya misalnya masih aktif polisi, saya berbicara atas nama pribadi saya bahwa keluarga saya begini-begini, istri saya 1, saya dituduh punya istri 9. Tidak, kan boleh saya ngomong. Ini kan terkesannya gini, terkesannya Pak Rudiana ini tahu terjadi dia yakin. Terus juga jumlahnya 11 orang, nama-namanya sudah ada semua, ya kan ada dong kita dugaan kecurigaan terhadap Pak Rudiana. Kau jangan ngawur, lawyer yang lain itu nggak ngerti ngomong aja. Sebenarnya kami tidak ingin meladeni ini semua, akan tetapi karena memang tudingan ini sudah sangat jahat sekali, fitnah ini sudah sangat kejam sekali, al-fitnatu asaddu minal qatli, artinya fitnah itu lebih kejam daripada. Ini luar biasa sekali. Semoga Tuhan melindungi kita dari fitnah yang keji. Sosok terakhir adalah Dede, rekan Aep sekaligus pihak yang kesaksiannya digunakan sebagai dasar penangkapan para terpidana. Namun berbeda dengan Aep, Dede kini sudah muncul ke hadapan umum dan membongkar fakta melalui sudut pandangnya. Di mana Dede mengaku bahwa kesaksiannya 8 tahun lalu adalah kesaksian palsu yang telah direkayasa sesuai dengan arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sontak saja, kemunculan Dede pun mengejutkan seluruh penjuru negeri. Bagaimana tidak? Dengan pernyataannya itu, Dede seolah membenarkan semua argumen para terpidana yang bersikeras kalau mereka adalah korban salah tangkap. Lantas, apa kata Pitra Romadoni selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana tentang tudingan Dede yang mengejutkan itu? Kemarin saksi yang mengatakan saya disuruh oleh Bapak Rudiana untuk membuat keterangan seperti ini. Itu di konsepnya Pak Rudiana itu semua nggak benar. Ya, beliau itu statusnya itu hanya sebagai pelapor. Dan penanganan perkaranya juga di Polda Jawa Barat. Bagaimana beliau ke Polda Jawa Barat sedangkan dia bertugas di Polresta Cirebon? Artinya kalaupun dia mau keluar kota itu harus izin dulu dengan pimpinan untuk dikeluarkan surat tugasnya. Gak bisa juga beliau itu keluar wilayah tanpa adanya surat tugas, seperti itu loh. Ada lagi yang memberikan keterangan-keterangan dan siap untuk keterangan palsunya itu apabila dipidanakan. Dan saya yakin penyidik harus betul-betul berani pidanakan saja. Karena dia tidak betul-betul jujur. Katanya diarahkan, yang arahkan siapa? Tahun berapa? Kenapa sekarang baru bunyi kamu? Setelah ribut-ribut semua baru bunyi. Nah, ini yang kira-kira yang perlu dicermati oleh kita semua. Terus kata dia baru mengenal Pak Rudiana itu tanggal 2 September. Nah itu juga sudah nggak berkesesuaian dengan fakta yang sebenarnya, bahwasanya Dede ini
pada tanggal 31 Agustus sudah ketemu dengan Pak Rudiana, bukan 2 September. Di situ dia sudah menjelaskan melihat dikeroyok, melihat aksi pengejaran, dilempar batu yang mengakibatkan korban almarhum Eki meninggal dunia. Jadi dari situ saja dia sudah berbohong. Nah, terlepas dia buat testimoni bla 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 bla, silakan saja. Kita kan nggak tahu motivasinya apa, dan kita nggak tahu yang nyuruh dia siapa, dan kita nggak tahu juga yang nyeting dia siapa. Nggak ada masalah. Dan itu menurut saya bukanlah novum, dikarenakan dia telah pernah memberikan kesaksian. Lain cerita kalau dia tidak pernah dijadikan saksi, baru bisa dijadikan novum. Gitu, apa yang mau dijadikan novum? Dia aja sudah pernah jadi saksi dalam perkara sebelumnya. Itu bukan novum itu. Gitu loh, karena dia sudah pernah diperiksa. Yang katakan novum itu adalah bukti baru yang baru ditemukan, dan itu bukti tidak pernah diperiksa ataupun diuji di dalam proses hukum yang sedang berjalan dahulunya. Dede sudah memperlihatkan sikap yang sekesatria. Saya katakan, mari kita belajar dari kuli bangunan. Lulusan SMP, kuli bangunan, upahnya hanya 140.000 per hari, berani mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan. Mari kita belajar sebagai patriotik negara. Dede nggak pernah mengikuti pendidikan kenegaraan. Dia kuli bangunan biasa. Kita belajar dong sama mereka, sama yang lulusan SMP. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu risikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuan sekarang ini? Tahu Pak, saya siap risikonya Pak. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga kepada pengadilan apakah mereka hukuman mereka. Tetapi karena keberadaan untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari kerajaan bela kami. Supaya jangan ada yang takut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.